Udah hidup. Bacalah dengan nama Tuhanmu wahai Muhammad alladzi khalaq, yang ia mencipta, Taib. Kita mulai dari sebagian ulama tafsir menyebut bahwa surat ini adalah surat pertama turun dari Al-Quran. Satu ulama lainnya lagi menyebutkan bahwa Al-Fatihah adalah awal yang Allah turunkan. Kemudian surat Al-Qalam. Ya. Itu pembicaraan di ilmu tafsir ya. Tapi yang masyhur bahwa surat yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq berjumlah 5 ayat. Pertama kali. Lalu kita masuk ke firman berikut. Iqra bismi rabbika. Coba diperhatikan apa arti Iqra? Bacalah. Bismi dengan nama, rabbika Tuhan, yang berarti dengan itu adalah bi-nya, bismi. Huruf ba, bi itu satu ulama menyebutkan bahwa ba ini ba tambahan. Jadi dia tidak memiliki makna. Ya, makna huruf dengan. Jadi kalau kita tafsirkan berarti tafsirnya begini. Iqra isma rabbika. Bacalah nama Tuhanmu, kan begitu. Karena kalau ba itu ba tambahan berarti dia tidak memiliki makna. Itu satu ulama mengatakan ba yang ada di bismi itu ba apa? Tambahan. Karena dia ba tambahan, kalau kita keluarkan tambahan ini maka akan menjadi Iqra isma rabbika. Bacalah nama Tuhanmu. Setelah disebut bacalah nama Tuhanmu, ada yang menafsir Iqra di situ artinya uzkur. Sebutlah nama Tuhanmu, atau zikirlah, atau zikirkanlah nama Tuhan. Begitu kalau kita keluarkan huruf apa? Huruf ba. Kalau ba itu ba tambahan. Tapi ini pendapat yang lemah dan dilemahkan, mengatakan ba ini adalah huruf apa? Tambahan. Jadi dirunut Bapak ya. Jadi kalau yang mengatakan ba tambahan, kalau kita keluarkan dia dari tambahan berarti Iqra isma rabbika. Bacalah nama Tuhanmu. Nah, baca di sini maksudnya apa? Zikirkanlah nama Tuhanmu. Tetapi ini dilemahkan riwayat tafsir ini. Ya, karena tidak sesuai, tidak senada dengan ketika Sayyidina Jibril berkata kepada Sayyidina Muhammad, apa kata Jibril? Iqra bismi Iqra. Lalu apa kata Rasulullah? Ma ana biqari. Bacalah, aku tidak bisa baca, kan begitu. Jadi senada dia pertanyaan dan jawab, atau perintah dan jawaban. Tapi kalau kita misalkan menterjemah Iqra itu dengan zikirkanlah, ya zikirkanlah nama Tuhanmu. Sementara Nabi kita menjawab apa? Aku tidak bisa membaca. Dan tidak mungkin kita akan terjemah apa? Aku tidak bisa berzikir. Dan ini tidak masuk. Ya, jadi ba di situ kalau dikatakan tambahan akan ada pertanyaan-pertanyaan kritis demikian. Jadi tidak kalau bahasa sekarang tidak tektokan, tidak nyambung dengan jawaban kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu sisi lemah kalau dikatakan ba ini adalah ba tambahan. Sementara
Itu tidak cocok. Kedua, tidak cocok itu kita alamatkan kepada Sayyidina. Kalau misalkan kita katakan zikirkanlah nama Tuhanmu, sementara lalu kita akan mengatakan, misalkan Nabi kita mengatakan aku tidak bisa berzikir, sementara aktivitas beliau ketika beliau masuk ke Gua Hira itu apa aktivitasnya? Zikir, nyebut nama Allah. Nah, jadi itu enggak apa? Tidak masuk, tidak sesuai dan tidak cocok, tidak senada dengan jawaban Sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, dan juga alasan yang ketiga, jadi alasan pertama tadi kita tolak atau lemah, ba di situ adalah ba tambahan. Kelemahannya apa? Tidak sesuai dengan jawaban Nabi kita. Kemudian kedua, tidak cocok juga kondisi dengan Rasul, yang memang Rasulullah itu sudah nyebut nama Allah sebelumnya. Sudah memang zikir, sudah memang tafakkur, menghayati dan zikir. Kemudian ketiga, bahwa kalau kita katakan ba itu ba tambahan, itu konotasinya enggak punya makna. Tambahan itu sesuatu yang bisa dibongkar dan dipasang. Toh juga namanya apa? Tambahan. Dan itu tidak cocok kalau kita katakan tambahan, karena seluruh huruf yang ada di Al-Qur'an itu memiliki apa? Makna atau memiliki arti. Nah, dari tiga sisi ini dilemahkan, mengatakan bahwasanya ba di situ adalah ba tambahan. Satu ulama mengatakan bahwa Iqra dimaksudkan bukan zikir, tetapi memang artinya apa? Iqra'il Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Karena kata qira'ah itu tidak dipakai kecuali untuk Al-Qur'an. Di dalam apa? Al-Qur'an. Misalkan kita bisa dapati itu di dalam suratul Qiyamah. Jadi ketika Iqra' itu langsung orang nalar tuh. Iqra' maksudnya apa? Al-Qur'an. Ya. Dan itulah yang menjadi sumber utama, menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi kita. Anda kalau mau baca Quran. Anda kalau mau belajar dari Al-Qur'an. Anda kalau mau tafakkur dari Al-Qur'an. Anda kalau mau berberkah dari Al-Qur'an. Iqra'. Dan itu menjadi Itu menjadi sumber utama ilmu pengetahuan Islam. Kalau Anda jauh dari Al-Qur'an, mau dari mana Anda akan belajar? Kalau jarang membaca Al-Qur'an, dari mana kita akan belajar? Kalau kita jarang buka Al-Qur'an, dari mana kita akan memperbanyak ilmu pengetahuan? Ya. Dan biasanya tidak datang setelah meninggalkan kebaikan, itu akan datang apa? Keburukan. Itu hukum itu, Bapak-bapak. Orang yang jauh dari Al-Qur'an, maka dia akan dekat dengan lawannya Qur'an. Ima dekat dengan tontonan atau pertunjukan atau apalah itu. Orang yang jauh dari Qur'an, maka pasti dia akan dekat dengan lawannya Al-Qur'an. Tidak datang setelah petunjuk kecuali apa? Kesesatan. Nah, maka kita harus punya jadwal, untuk memiliki jadwal khusus untuk apa? Untuk menggali maksud-maksud atau makna-makna di dalam Al-Qur'an seperti yang kita lakukan hari ini. Ya, karena sumber ilmu itu di mana? Di Al-Qur'an. Iqra', bacalah. Dan kata Iqra' atau qira'ah itu tidak dipakai kecuali dalamnya itu. Semisal dalam surah Al-Qiyamah misalkan fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Maka jika kami membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Nah, jadi memang kata bacaan itu memang kalau di Al-Qur'an itu dimaksudkan apa? Untuk Al-Qur'an. Kemudian adapun firman Allah itu Iqra'. Jadi ini lebih apa? Lebih masuk ya. Lebih pas, lebih tepat. Jadi ketika Nabi kita menjawab ma'ana biqara, itu cocok berarti. Kalau kita katakan Iqra' di situ bacalah. Bacalah wahai Muhammad. Ma'ana biqari. Atau ma'ana biqari itu aku enggak bisa baca, atau apa yang aku baca.
Kalau saya itu lebih sesuai yang kedua. Apa yang akan aku baca? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke situ menyendiri di Gua Hira, kemudian tafakkur, zikir, kaget tiba-tiba malaikat datang, tergelantung antara langit sama bumi, besarnya masya Allah. Malaikat Jibril alaihi salam, hatta tarjufa fuaduhu, sampai hatinya itu bergetar, ketakutan, panik gitu. Lagi duduk-duduk tenang, tiba-tiba malaikat Jibril apa? Datang. Dan sebelumnya nggak pernah lihat gitu loh. Ini malaikat. Ini malaikat. Iqra berarti apa artinya? Bacalah. Adapun firman Allah selanjutnya, Bismi Rabbika. Jadi kalau tadi ada yang mengatakan ba di situ ba tambahan, tapi kalau yang kedua ini bagaimana cara mengkira-kirakannya? Bismi Rabbika. Bismi jar majrur. Rabbika juga jar majrur. Bismi Rabbika itu kata para ulama kalau dari sisi ilmu nahwu itu posisinya adalah sebagai keadaan atau hal kalau bahasa nahwu ya. Yaitu dia dalam kondisi mansubnya atas apa? Sebagai hal. Ya, mansubnya sebagai hal. Jadi kalau kita kira-kirakan maknanya begini. Iqra'il Qur'ana muftatihan bismi Rabbika. Bacalah Al-Qur'an itu sebagai pembukanya ialah dengan nama atau menyebut nama Tuhan. Jadi kalau Iqra' bismi Rabbika atau bacalah Al-Qur'an itu bismi dengan menyebut nama Tuhan. Itu juga yang kita dapati Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi Rabbik. Itu yang kita sebut apa? Bismillah. Summa Iqra'. Sekaligus di sini juga ada dalil ya tentang wajibnya membaca bismillah atau tasmiyah di permulaan tiap-tiap surat sebagaimana Allah turunkan dan Allah perintahkan dengannya. Wa fi hadhihi al-ayati raddun 'ala man la yara dzalika wajiba wa la yabtadi'u biha. Di sini juga sekaligus bantahan atas orang yang tidak memandang itu sebagai wajib atau tidak memulai dengannya. Meniadakan apa? Bismillah ketika awal baca surah. Ya perkara masalah dia sir atau jahar itu khilaf di kalangan para imam. Tapi memang Imam Malik khusus di suratul Fatihah, Imam Malik sendiri mengatakan bid'ah. Jadi memang kalau Imam Malik atau Malikiyah itu dia enggak baca bismillah. Langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena Imam Malik itu kan ahli hadis. Kalau ahli hadis itu biasanya kalau enggak ada ya udah enggak ada, enggak usah baca. Jadi saklek gitu. Kalau apa ahli hadis itu begitu. Kalau sudah redaksinya begitu, karena kalau kita lihat di hadis-hadis tentang sholat, memang ada satu hadis yang sangat-sangat spesifik menyebutkan tentang bagaimana Nabi takbir, kemudian setelah takbir itu langsung baca apa? Alhamdulillah. Jadi dari situ diambil kesimpulan kalau Imam Malik bahwa tidak dibaca bismillah. Bahkan Imam Malik menghukumi siapa yang baca bismillah di situ, karena ini praktek apa? Praktek ibadah. Jadi kalau prinsip Imam Malik kan nggak boleh ada tambahan kalau dalam praktek apa? Ibadah. Ya. Tapi wallahu a'lam disyariatkan baca basmalah. Tinggal nanti sisanya itu adalah apa? Selisih antara dibaca sir kecil atau dibaca besar. Taib. Jadi di sini Iqra' bismi Rabbika. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Atau bacalah Al-Qur'an itu sebagai pembukanya adalah dengan apa? Dengan menyebut nama Tuhan. Ketangkap ya? Jadi Iqra' artinya bacalah, bismi ba' di situ memiliki arti dengan digabung bismi Rabbika mansub sebagai apa? Sebagai hal. Artinya kamu baca Al-Qur'an dalam keadaan dengan menyebut nama Tuhan. Kemudian yang kedua, atau bisa bermakna Iqra'il Qur'ana musta'ina. Kalau tadi muftatihan. Kalau sekarang musta'ina. Kalau tadi bacalah Al-Qur'an itu pembukanya dengan menyebut apa? Sekarang atau makna lain, bacalah Al-Qur'an itu
dengan memohon atau memohon pertolongan dengan apa? Dengan menyebut nama Tuhan. Atau iqra'il Qur'an musta'inan bismi rabbika. Jadi seolah-olah di sini bahwa nama Allah bismillah itu dijadikan sebagai alat, sebagai isim alat. Isim alat untuk apa? Untuk mewujudkan sesuatu yang mustahil, yang sulit untuk dilakukan dari perkara agama. Sekaligus di sini juga dalil bahwa orang mendapati diri semangat membaca Al-Quran itu karena memang yang mendorongnya siapa? Allah. Jadi memang kita harus minta tolong kepada Allah agar kita diberikan kekuatan dan kita diberikan semangat untuk membaca Al-Quran. Dan caranya dengan apa? Nyebut namanya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita baca ayat itu, baca surat. Baik. Nah, jadi artinya bacalah Al-Quran itu dengan meminta pertolongan atau minta pertolongan dengan apa? Dengan menyebut nama Tuhan. Karena itu boleh. Ini namanya tawassul. Tawassul dengan apa? Asma was sifat. Baik. Sama seperti analogi katabtu bil qalam. Ya, katabtu bil qalam. Aku menulis dengan apa? Dengan pena. Ya, jadi pena itu sebagai apa? Alatnya, alat untuk menulis. Nah, jadi bismillah itu bismi itu isim alat untuk apa? Untuk membaca. Ya. Na'annahu lamma qala lahu iqra faqala lahu lastu biqari. Nah, ketika malaikat Jibril alaihi salam beliau memerintah Sayyidina, bacalah. Apa jawaban Nabi? Aku enggak bisa baca. Iqra bismi rabbik, ay ista'in bismi rabbik. Minta tolonglah engkau dengan nama Tuhanmu. Oh iya. Jadi memang mungkin kondisinya itu mungkin sedang kondisi panik Bapak ya. Kemudian kondisi apa? Kondisi seperti tadi saya katakan hati beliau itu gemetaran karena melihat malaikat Jibril kan akhirnya baca. Akhirnya apa yang saya baca? Saya enggak bisa baca. Apa kata malaikat Jibril? Maksudnya iqra musta'inan bismi rabbika. Supaya kamu bisa baca, minta tolonglah melalui nama Tuhan. Wattakhidhu alatan fi tahsil hadzal ladzi asra 'alaika. Sebutlah nama Tuhanmu dan ambillah ia sebagai alat di dalam mewujudkan apa yang sulit atasmu. Makanya orang kalau memulai aktivitas bismillahirrahmanirrahim, yakin insyaallah mudah. Bismillahirrahmanirrahim, mantap, insyaallah mudah. Bismillah. Baik. Kemudian ketiga, kalau tadi kita katakan sebagai apa? Pembuka. Kemudian kedua apa? Pertolongan. Kemudian ketiga, Iqra bismi rabbika. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Maksudnya apa? Ij'al hadzal fi'la lillah waf'alhu li ajlillah. Jadi ketika Iqra bismi rabbika, lakukanlah pekerjaan ini untuk Allah dan lakukanlah karena Allah. Ya. Lakukanlah pekerjaan ini untuk Allah dan lakukanlah pekerjaan ini karena Allah. Jadi karena dan untuk itu beda ya. Kadang awalnya itu untuk, tetapi setelah di pertengahan karena. Awalnya dia bilang untuk Allah, untuk Islam. Tapi karena. Di pertengahan apa? Ada karena, dan karenanya berbeda. Kalau di sini lakukanlah pekerjaan ini untuk Allah dan lakukanlah pekerjaan ini karena Allah. Kalau kita suka bercabang kalau di awal bilang apa? Ini untuk masjid, untuk Islam, untuk dakwah. Tapi begitu sampai di pertengahan karena. Tayyib. Ya, mungkin ada karena Allahnya, tapi ada karena ingin ya keuntungan di situ. Itu enggak bohong kita dalam beraktivitas itu ada terkait ya, ada terlibat hal-hal tujuan seperti itu. Makanya terus untuk belajar menata kelola hati supaya ikhlas tujuannya. Supaya enggak apa? Selalu saya bilang Bapak bahwa mengikhlaskan hati itu untuk tidak mudah apa?
Untuk belajar hati itu teguh, tidak mudah baperan. Ya, di dalam apa? Di dalam berjuang, di dalam berdakwah, di dalam belajar. Ya, membingungkan ya. Lucu ada penuntut ilmu ditegur sama gurunya. Jangan tidur. Besoknya nggak mau lagi ngaji. Dia gerutu di rumahnya. Dia bilang apa? Untung saja saya ngaji. Untung saja saya masih bisa ngaji. Padahal capek-capeknya sudah bela-belain kemana? Ke masjid. Sampai di masjid, si guru bilang apa? Jangan tidur. Padahal kita juga ikut toh juga dapat pahala. Baper diingatkan sama siapa? Gurunya. Baik. Ya, kalau enggak mau nasihatin sama guru, siapa lagi nasihatin kalau gitu? Baik. Kalau enggak bisa nasihatin sama guru, nasihatin diri sendiri itu susah, Bapak saya. Nasihatin diri sendiri itu susah. Karena kalau diri sendiri itu lebih kepada apa? Suka tertipu gitu. Apa yang kita lakukan itu seolah benar saja apa? Semuanya. Makanya itulah salah satu Iqra, bacalah. Di situ ada selip bahwa belajarlah. Belajar itu akhi, itu identik dengan duduk, identik dengan mendengar, identik dengan menulis. Itu apa? Belajar. Kalau Anda enggak pernah mau duduk di majelis ilmu, mau bagaimana Allah akan mengajarkan Anda? Kalau Anda enggak pernah mau menulis, dari mana Anda atau kita akan belajar? Kalau Anda tidak pernah mau mendengar, sayang, dari mana kita akan belajar? Kalau Anda tidak pernah mau duduk, dari mana akan apa? Belajar. Ketika Iqra, belajarlah. Dan belajar itu kuat kaitan dengan apa? Duduk, mendengarkan, dan menulis. Dan itu di mana adanya? Di majelis ilmu. Ya, bukan sibuk aktivitas, teman-teman, bapak saya. Sibuk aktivitas. Sampai enggak ada jadwal gitu untuk sesekali untuk mau duduk. Ya. Apalagi kalau misalkan ada baper-baper perasaannya untuk menjadikannya sulit untuk mau duduk kembali di majelis. Untuk menatap saja itu mungkin sulit matanya untuk mau menatap. Karena sudah kadung diselubungi dengan apa? Dengan perasaan-perasaan rusak di dalam hati. Sulit untuk mau duduk. Oh, itu repot sudah kalau begitu. Mau jalan apa lagi dan dari mana lagi nanti kita akan apa? Dapat ilmu. Baik. Nah, amal, jangan benturkan ilmu dengan amal. Jangan benturkan ilmu dengan amal. Itu hati-hati. Karena banyak orang membenturkan ilmu dengan amal. Karena dulu orang-orang Nasara disesatkan oleh Allah karena banyak beraktivitas tetapi jarang duduk belajar. Karena orang banyak beraktivitas dan jarang mendengarkan ilmu, itu nanti dia akan tertipu dengan amalannya sendiri. Baik, setapak demi setapak syaitan itu akan menyeretnya. Ya, dirasalah kita benar, dirasa kita mungkin enggak ada masalah, enggak ada apa-apa. Tapi ya, syaitan itu pintar untuk menyeret seseorang. Nah, maka harus dipadukan. Duduk belajar dan beramal. Dan amal itu buah dari ilmu yang saleh, yang benar. Nah, ilmu tanpa amal itu seperti orang Yahudi. Dan amal yang kebanyakan tanpa ilmu itu seperti siapa? Nasara. Itulah yang kita selalu minta. Ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Nah, kita dalam aktivitas real fakta di lapangan itu jangan amalkan yang begituan. Aktivitas duniawinya saja yang diperbanyak, nyari ini, nyari itu, tapi jarang duduk di majelis ilmu. Nah, itu sifat-sifat siapa berarti? Nasrani. Sementara kita senantiasa baca Al-Fatihah. Ada juga orang berilmu tapi enggak diamalkan. Nah, ini sifat siapa? Yahudi. Nah, Yahudi. Taib. Nah, jadi kita harus dua-duanya itu dapat. Jadikanlah pekerjaan ini untuk Allah dan kerjakanlah pekerjaan ini karena Allah. Lalu menjadi pertanyaan, ketika kita mengatakan Iqra bismi rabbika, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, atau bacalah Al-Quran ini untuk Allah dan karena Allah. Ketika untuk Allah dan karena Allah, bagaimana bisa amalan yang untuk Allah dan karena Allah masuk, bisa digoda, dirusak oleh apa?
oleh syaitan. Orang misalkan baca Quran bisa terasuk gitu. Orang ibadah bisa terasuk begitu. Padahal sudah apa? Bismillah. Kata ulama tafsir, itu sebenarnya pertanyaannya enggak begitu pertanyaannya. Pertanyaannya enggak begitu. Bukan masalah dia masuk atau terasuk atau terseret atau apalah namanya, tapi masalahnya adalah ketika kita menyebut nama Allah, itu seolah-olah kita menitipkan amal ini kepada zat yang maha besar. Atau kita apa namanya kita menyandarkan amalan ini kepada zat yang maha besar dari godaan-godaan makhluk yang lemah, yaitu apa? Iblis dengan bala tentaranya. Itulah makna dari apa? Kerjakanlah, lakukanlah, beramallah, minta tolong kepada Allah. Dengan membuka atau pembukaannya adalah menyebut nama Allah. Baik, atau lakukan untuk Allah dan karena Allah agar amalan ini apa? Terjamin. Ya, tapi itu tadi kita katakan syaitan itu ada dua bentuknya. Bisa syaitan itu datang dari dirimu sendiri atau bisa juga dari syaitan dari arah luar. Baik. Nah, jadi difahami ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ada satu ulama mengatakan Iqra di sini artinya apa? Uzkur atau zikirkanlah. Nah, ba di situ ba apa? Ba tambahan. Nah, ini pendapatnya apa? Lemah. Ada mengatakan Iqra artinya apa? Qiraah. Itu artinya bacaan. Kemudian bismi rabbika itu artinya menjadi tiga arti. Membuka atau dengan apa? Sebagai pembuka, kemudian sebagai apa? Dengannya meminta tolong atau sebagai pertolongan, atau kemudian yang ketiga yang ketiga lillah dan juga karena Allah. Nah, seperti itu. Dan wallahu a'lam, ini yang paling apa? Ini yang paling tepat. Ini yang paling sesuai. Kemudian kita lanjut, Iqra bismi rabbika. Ya. Apa arti rabbika? Rabbika Tuhanmu. Kenapa tidak mengatakan Iqra bismillah? Tapi kenapa mengatakan Iqra bismi rabbika? Setidaknya ada setidaknya jawabannya adalah dua. Pertama, kenapa Allah mengatakan Iqra bismi rabbika? Rabb itu, Bapak saya, darinya kita sebut tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu apa? Mengesahkan Allah dari aspek perbuatan Allah. Jadi Rabb itu artinya apa? Sifat perbuatan. Tapi kalau Allah itu sifat apa kalau Allah? Sifat zat. Nah, sekarang jadi Allah itu zatnya langsung. Tetapi kalau Rabb itu sifat apa? Perbuatan. Rabb itu mencipta, kemudian menurunkan hujan, menurunkan rahmat. Itu apa? Rabb. Ya, sifat Allah diesakan dalam perbuatannya seperti menurunkan hujan. Tidak ada menurunkan hujan kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur gunung kecuali Allah. Nah, kenapa Allah menggunakan sifat Rabb, sifat perbuatan, tidak menggunakan apa? Zat. Kenapa? Karena tentu Allah atau nama Allah itu lebih mulia daripada apa? Dari Rabb. Saya ulang, pertama, karena nama Allah itu lebih mulia daripada Rabb. Ya. Daripada Rabb. Lebih mulia daripada Rabb. Ya, baik. Jadi lebih mulia dari kata Rabb. Kenapa? Karena yang akan dilakukan ini adalah sesuatu yang kalau kata Allah nih, saya agak sulit membahasakannya Bapak saya. Jadi kalau Allah itu dia tidak memiliki alasan apapun, tidak boleh ada karena apapun, tidak boleh karena ada untuk apapun,
Itu benar-benar untuk siapa? Untuk Allah. Untuk Allah. Berbeda kalau kata apa? Berbeda kalau kata Rabb. Iya. Jadi kalau Anda misalkan ibadah atau menghamba karena misalkan apa? Karena Allah memberikan engkau curahan rahmat, karena Allah memberikanmu rizki, atau karena Allah yang memurahkan engkau punya anak, atau karena Allah yang memudahkan engkau membayar hutang, itu seperti ada apa? Ada hukum timbal balik. Ada seperti hukum timbal balik. Nah, dan itu tidak layak. Dan itu tidak layak. Ketika Nabi kita Nabi Muhammad disuruh untuk membaca, membacanya itu karena apa? Karena Rabb. Ya, karena Rabb. Oh, kemudian kedua, kata para ulama bahwa ini mungkin yang paling cepat mudah untuk kita cerna bahwa kenapa Allah menggunakan kata Rabb? Supaya di situ ada motivasi. Di situ ada motivasi. Kata Rabb tadi saya katakan apa? Menurunkan rizki, menurunkan rahmat, memudahkan urusan. Jadi seolah-olah Allah ingin mengatakan begini, ya Muhammad, Allah sudah memudahkan urusanmu, Allah sudah menjagamu, Allah sudah memeliharamu, Allah sudah memperhatikanmu. Maka apa? Iqra bismi rabbika. Ya, bismi rabbikal ladzi khalaqa. Jadi menghambalah, membacalah, belajarlah, beribadahlah karena Allah sudah memberikanmu apa? Nikmat. Jadi seolah-olah di kata Rabb itu ada apa? Ada motivasi. Jadi seolah-olah Anda itu tertuntut untuk menghamba karena Allah sudah memberikan engkau apa? Banyak nikmat. Ya kacau cara berpikir orang, sudah diberikan nikmat yang banyak tetapi dia lalai dari siapa? Dari Allah. Taib. Nah, jadi dipahami ya. Nah, jadi kenapa Allah menggunakan kata Rabb dan tidak menggunakan kata apa? Kata Allah. Ya, karena kalau Allah itu adalah amalan yang memang kalau kita tanya misalkan, kenapa sekarang Anda rajin sholat malam? Oh ya Ustaz, alhamdulillah Anda rasakan khasiatnya itu luar biasa. Memberikan rasa raga yang sehat, memberikan kelancaran rizki. Ini berarti apa? Timbal balik. Dalam hal ini mengambil manfaat atau faedah seperti ini boleh atau tidak? Ya boleh saja. Tetapi itu tingkat yang paling apa? Standar. Yang paling tinggi itu adalah kenapa Anda sholat malam? Ya karena Allah. Bukankah Anda dimurahkan rezeki? Enggak. Saya datang itu, masalah saya dapat enggak dapat itu enggak penting. Yang penting saya sholat malam karena zatnya siapa? Zatnya Allah. Faham ya? Ya, kemudian kedua tadi, di kalimat Rabb itu adalah ada motivasi di situ. Ada motivasi. Jadi Allah yang memberikan engkau segala atau mencurahkan segala engkau nikmat, maka balaslah segala nikmat itu dengan apa? Dengan menghamba, dengan beribadah. Baik. Jadi kalau bahasanya Imam Ar-Razi, "Rabbaituka falazimakal qada'u fala tatakasal." Akulah yang menterbiahmu wahai Muhammad, maka engkau mesti menunaikan hak-hakku. Maka jangan engkau malas. Jangan engkau malas. Ya makanya sebaik-baik cara kita bersyukur ya dengan memenuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, anna syuru'a mulzimun lil itmam wa qad rabbaituka mundu kadza fa kaifa udayyi'uka ay hina kunta alaqan lam ada tarbiyataka fa ba'da an surta khalqan nafisan muwahhidan arifan bi kaifa udayyi'uka. Nah, ini kita tinggalkan. Baik. Kemudian kita masih di rabbika. Rabbi di situ siapa maksudnya? Allah. Kaf di situ Tuhanmu, mu di situ siapa? Muhammad. Jadi kalau kita lihat susunan ayat ini, Iqra bismi rabbika. Rabbi, Allah menyandarkan dirinya kepada siapa? Kepada Muhammad. Atau apa? Maaf. Muhammad disandarkan kepada siapa? Kepada Rabb. Ya kalau bahasa Arabnya itu Rabb itu mudhaf. Jadi kaf di situ apa? Mudhafun ilaih. Ya. Jadi Rabb sebagai tempat bersandar, kemudian kaf di situ yang bersandar. Artinya disebut dulu nama Allah, baru apa? Makhluk. Ya. Taib. Kemudian bentuk yang kedua
Yaitu makhluknya dulu, baru siapa? Baru Allah. Contoh misalkan di dalam ayat, misalkan di dalam Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku. Tayyib. Berarti Allah menyandarkan dirinya kepada siapa? Hamba. Bukan maksudnya Allah lemah, bukan. Tetapi menyandarkan namanya kepada siapa? Kepada makhluk. Ini karena ini penting. Kalau yang tadi makhluk disandarkan ke nama Allah. Tapi kalau jenis yang kedua, Allah menyandarkan namanya kepada makhluk. Bukan lagi makhluk disandarkan ke nama siapa? Allah. Iqra bismi rabbika. Kalau di ayat ibadi, hamba-hambaku, jadi hambanya dulu baru aku. Siapa maksudnya? Allah. Kalau yang tadi Rabb, Allah dulu baru mu. Siapa? Hamba. Baik. Lalu apa di sini maksudnya? Di sini Imam bismi rabbika ay taratan yudhifu dhatahu ilayhi birrububiyyah kama hahuna wa taratan yudhifu ila nafsihi bil ubudiyyah asra bi abdi fa nadhiruhu qawluhu alaihi salam aliyyun minni wa ana minhu. Saya baca dulu ya. Wa ana lahu yuqarru qawluhu ta'ala man yuti'ir rasula faqad asa Allah. Aw naqul idhafatu dhati ila abdi ahsan min idhafati al abdi ilaihi. Apa kata Imam Mir-Razi? Penyandaran zatnya Allah kepada hamba itu lebih baik dari penyandaran hamba kepada siapa? Ya tentu karena Allah yang langsung menyandarkan namanya langsung kepada siapa? Hamba itu. Dan saat kapan Allah menyandarkan namanya langsung kepada makhluk? Saat makhluk itu berlari menuju kepadanya. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan Muhammad, wahai hamba-hambaku. Berarti Allah menyandarkan dirinya kepada siapa? Hamba-hambaku yang menyia-nyiakan dirinya dengan dosa dan maksiat. Jangan kalian berputus asa. Sesungguhnya Allah itu Maha mengampuni seluruh dosa. Ya. Baik. Jadi kalau bahasa Imam Ar-Razi, al-manfa'atu tasilu minni ilaika wa lam tasil minka ilayya khidmah wa la ta'atun ila al-an fa aqulu ana laka wa la aqulu anta li. Apa katanya? Manfaat itu telah sampai dari diriku kepadamu, itu iqra bismi rabbika, dan belum sampai darimu kepadaku. Baik. Karena iqra bismi rabbika dari Allah ke siapa? Ke hamba. Tidak lebih baik dari kalimat dari hamba menuju siapa? Allah. Karena ayat yang tadi kita baca, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, memulai dari dirinya taubat, diberikan kepada siapa? Kepada Allah. Artinya langkah yang selalu tertuju pulang dan kembali kepada Allah, itu luar biasa. Jadi taubat, istighfar, ibadah, menghamba, itu Allah langsung menyandarkan namanya kepada orang-orang tersebut. Ya ibadi, ya, wahai hamba-hambaku, seperti itu. Biasanya itu nanti akan diminta untuk apa? Diminta untuk mengarahkan kebaikan dari dia ke Allah, bukan lagi kebaikan atau karunia dari Allah kepada siapa? Kepada dia. Artinya apa? Aku sudah menyampaikan banyak karunia kepadamu, sekarang kebaikanmu belum sampai kepadaku. Makanya di dalam sebuah hadis, tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Jangan selalu biarkan Allah yang memberi hadiah, tetapi selalulah Anda yang membalas apa? Hadiah. Maka kalian atau hamba itu akan apa? Saling mencintai antara Allah dengan diri. Dan itulah yang dilakukan oleh siapa? Sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, makanya kata Imam Ar-Razi, "Summa idza ataita bima talabtuhu minka min ta'ah aw taubah, adhaftuka ila nafsi." Jadi seolah-olah Allah berfirman apa? Jika engkau datang atau jika engkau melakukan, jika engkau memenuhi apa yang aku minta darimu, salat, puasa, apalagi baca Quran. Jika engkau melakukan apa yang aku tuntut darimu dari ketaatan, taubat atau yang senada dengan itu, adhaftuka ila nafsi,
maka aku akan menyandarkanmu kepada siapa? Diriku. Itu disebut apa? Ya ibadi, wahai hamba. Baik. Wallahu taala a'lam. Itu dari tafsir Imam Ar-Razi rahimahullahu taala. Imamna Ibn Katsir rahimahullahu taala bahwa surat Iqra ini juga sama dengan Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang paling pertama turun dari apa? Dari Al-Qur'an. Sayyidatna Aisyah beliau berkata, "Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-sadiqah min fi an-nawm." Yang pertama kali dimulai dengannya Rasulullah dari wahyu. Dari wahyu pertama kali dimulai kepada Rasulullah itu dalam bentuk mimpi yang jujur. Melihat mimpi yang jujur di mana? Di tidurnya. Nah, jadi awal-awal beliau itu pertama kali awal-awal untuk isyarat beliau mendapatkan wahyu itu dengan apa? Mimpi. Fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falaqa as-subh. Setiap beliau bermimpi, beliau didatangi seperti kilatan cahaya subuh. Di mana? Di dalam mimpi. Di dalam mimpi. Setiap beliau bermimpi. Summa hubiba ilaihil khala. Itulah yang menjadikan Sayyidina senang untuk apa? Untuk menyendiri. Jadi awal-awal beliau itu sering mimpi didatangi oleh apa? Kilatan cahaya seperti cahaya subuh. Jadi akhirnya Rasulullah itulah menjadikan beliau apa? Sering menyendiri atau senang menyendiri. Fakana ya'ti Hira'a fayatahannatsu fihi. Lalu beliau mendatangi gua Hira, beliau apa? Beliau menyendiri di dalamnya. Beliau berdiam diri di dalamnya. At-ta'abbud, beribadah di situ. Al-layali zawatal adad, beberapa malam. Wa yatazawwadu lidzalika thumma yarji'u ila Khadijah fatuzawwid limithliha. Kemudian beliau berbekal. Kemudian ketika habis bekal, beliau pulang ke istri beliau Khadijah. Kemudian beliau mengambil bekal lagi, beliau kembali lagi ke mana? Ke Gua Hira. Seperti itu seterusnya. Jadi beliau setelah mimpi itu sering apa? Sering menyendiri. Sampai secara mendadak mengagetkan atau mengejutkan Sayyidina, datang di Gua Hira siapa? Jibril alaihis salam. Orang lagi menyendiri gitu kan, termenung, menghayati sesuatu atau makna-makna kehidupan. Tiba-tiba Jibril apa? Datang. Nah, faja'ahul malaku fihi faqala iqra. Tiba-tiba malaikat ini bilang apa? Bacalah. Ya gimana enggak kaget kan? Qala Rasulullah faqultu ma ana biqari. Aku enggak bisa baca. Tiba-tiba makhluk besar, ya. Qala fa akhadhani faghattani hatta balagha minni al-juhd, thumma arsalani. Kemudian dia memegangku, kemudian dia itu memelukku, mendekapku dengan kuat sampai aku melawannya dengan sekuat tenagaku, lalu dia melepasku. Kemudian kembali dia berkata, "Iqra." Aku kembali bilang, aku enggak bisa baca. Kemudian dia kembali memegang Nabi Muhammad, didekapnya Nabi Muhammad dengan kuat. Rasulullah melawan dengan apa? Dengan sekuat tenaga dan enggak bisa. Kemudian dilepas sama malaikat Jibril. Lagi dibilang sama malaikat Jibril, "Iqra." Bacalah. Apa kata Sayyidina? Aku enggak bisa baca. Sallallahu alaihi wasallam. Didekap lagi sama malaikat Jibril dengan sangat kuat. Aku berusaha untuk dilepas sama malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam mengatakan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai 5 ayat berikut. Allamal insana min 'alaq. Baik, atau allamal insana ma lam ya'lam. Lalu setelah kejadian itu apa? Sayyidina beliau pulang dalam keadaan menggigil, ya. Tarjuf bawadiruhu, sampai menggigil atau bergetar hati beliau, hatta dakhala ala Khadijah faqala. Sampai beliau masuk menemui istri beliau, beliau berkata, "Zammiluni, selimuti aku." Fa zammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw. Lalu diselimuti oleh Sayyidatna sampai hilang apa? Hilang rasa takut beliau dan sampai hilang menggigil beliau. Faqala ya Khadijah.
Lalu Sayyidina setelah beliau menyadari diri, kemudian beliau berkata, wahai Khadijah, mali, ada apa dengan diriku? Ada apa dengan diriku? Ada apa dengan diriku? Seperti orang bingung gitu ya. Aku kenapa? Aku kenapa? Fa akhbarahal khabar. Lalu Sayyidina bercerita dari awal sampai akhir. Wa qala qad khasyitu alayya. Setelah beliau bercerita, apa kata Sayyidina? Aku benar-benar khawatir sama diriku sendiri. Jadi beliau takut. Jadi datang makhluk besar demikian, jadi apa? Jadi trauma gitu. Jadi takut. Tapi diberikan motivasi oleh istrinya. Apa kata Khadijah? Kalla abshir fa wallahi la yukhzika Allahu abada innaka la tasilur rahim wa tasduqul hadis wa tahmilul kalla wa tuqrud dhaif wa tu'inu ala nawaibal haqqi thumma intalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah ibn Naufal ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn Qusay wa huwa ibn am Khadijah akhi abiha. Jadi ceritanya ketika Sayyidatna, apa kata Sayyidatna kepada Sayyidina? Enggak. Sekali-kali tidak. Jangan down, jangan takut, jangan khawatir. Demi Allah, aku adalah orang yang paling mengenal dirimu. Tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan. Artinya apa? Tidak mungkin Allah akan mengujimu seberat itu. Akan menjadikan engkau terluka, akan menjadikan engkau apa? Akan dalam hal yang berbahaya. Kenapa? Karena engkau itu orang baik. Engkau itu orang yang senang menyambung tali silaturahim, memuliakan anak yatim, memuliakan orang lemah. Engkau itu apa? Orang baik. Akhirnya beliau berangkat bersama Sayyidatna Khadijah mengatakan, ayo kalau begitu kita pergi ke paman. Bertemu dengan siapa? Waraqah ibnu Naufal. Kita azan dulu. Ya, baik, silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sedikit kita selesaikan hadisnya. Jadi beliau berangkat bersama Sayyidina ke Waraqah ibnu Naufal. Waraqah ibnu Naufal ini, beliau adalah Waraqah ibnu Naufal, ibnu Asad, ibnu Abdul Uzza, ibnu Qusay, terus. Jadi beliau ini masih satu rumpun nasab dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketemu di Qusay. Beliau ini adalah anak pamannya istri beliau Sayyidatna Khadijah. Anak pamannya. Berarti jatuhnya apa? Kalau anak paman itu jatuhnya baginya sepupu, saudara sepupu, benar. Beliau ini adalah orang yang beliau orang Nasrani di masa jahiliyah, dan beliau ini termasuk penulis kitab Arab. Jadi beliau itu pekerjaan beliau itu menerjemah Injil ke dalam bahasa Arab. Ya, jadi beliau ini ulamanya siapa? Agama Nasrani. Allah berikan beliau kemampuan untuk itu, ya, sesuai dengan kehendaknya Allah. Dan beliau ini adalah orang yang sudah tua dan beliau tunanetra, buta. Ya, beliau sudah tua, tunanetra, buta. Jadi tidak melihat Nabi Muhammad. Artinya unsur untuk memanipulasi itu kecil kemungkinan. Karena memang beliau orang apa? Orang buta. Jadi benar-benar akan menjawab dengan ilmu yang beliau miliki dari kitab Injil. Lalu Sayyidatna Khadijah, beliau berkata, "Ai ibna ammi isma' min ibni akhika." Wahai anak pamanku, wahai anak paman, dengarlah dari anak saudaramu ini. Siapa maksudnya? Rasulullah. Dengarlah ceritanya. Lalu kata Waraqah, wahai anak saudaraku, ada apa dengan dirimu? Apa yang engkau lihat? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'a. Lalu Rasulullah dengan detail bercerita apa yang beliau lihat. Lalu Waraqah berkata, hadzal namus, itu adalah apa? Namus. Ya, namus ini nama lain. Ya, mungkin namus ini adalah bahasa Yunani mungkin di zaman itu. Menurut siapa? Waraqah. Kalau kita Jibril, atau kalau mereka juga bilang Gabriel, atau kalau kita Jibril. Jibril itu artinya hamba Allah, itu artinya Jibril. Ya, hamba Allah. Makanya Abdullah itu nama yang paling dicintai. Malaikat saja, malaikat yang paling dekat dengan Allah bernama apa? Jibril. Dan Jibril artinya apa? Hamba Allah. Makanya bahagia orang yang punya nama Abdullah, ya. Abdullah. Ya.
Lalu beliau berkata, itu adalah namus yang pernah diturunkan kepada siapa? Nabi Musa. Laitani fiha jaza'an akunu hayyan hina yukhrijuka qaumaka. Aku sangat sekali berharap untuk masih ada untuk masih hidup begitu ya, menyaksikan begitu ya, saat engkau dikeluarkan oleh kaummu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw mukhrijiyahum gitu. Jadi beliau cukup kaget juga ketika Waraqah bilang apa? Aku akan sangat gembira sekali kalau aku masih hidup saat engkau dikeluarkan oleh kaummu. Ketika beliau berkata bahwa itu adalah siapa? Jibril. Lalu malaikat Jibril, Rasulullah kaget. Apakah aku akan dikeluarkan oleh kaumku? Lalu apa kata beliau menjawab lagi? Na'am. Lam ya'ti rajulun qattu bima ji'ta bihi illa udi. Iya, karena tidak datang seseorang tidak didatangi seseorang dengan yang pernah mendatanginya engkau hari ini illa udi, kecuali dia akan apa? Dimusuhi. Tidak didatangi seseorang dengan yang datang kepadamu saat ini, itu kecuali pasti dia akan dimusuhi. Wa in yudrikani yaumuka ansurka nasra mu'zira. Kalau kiranya aku dapat atau masih hidup saat engkau dikeluarkan oleh kaummu nanti, aku akan menolongmu dengan sekuat tenaga yang aku miliki. Summa lam yanshab Waraqah an tuwfiya. Tidak lama setelah itu Waraqah apa? Meninggal. Makanya kalau kita ambil dari kisah ini, Waraqah ibn Naufal, bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya dia apa? Beriman. Berarti Waraqah, saudara sepupu dari Sayyidatuna Khadijah, berarti masuk Islam. Karena dengan mengatakan apa? Mengakui risalah siapa? Nabi Muhammad. Dan itu awal beliau apa? Mendapatkan wahyu pertama. Iqra bismi rabbika. Di usia berapa itu? Usia 40 tahun. Jadi Waraqah bisa kita ambil kesimpulan kalau beliau apa? Muslim dan meninggal dalam kondisi apa? Muslim. Itu sisi sejarahnya ya. Wa in yudrikani yaumuka ansurka nasra mu'zira. Summa lam yanshab Waraqah an tuwfiya wa fatara al-wahyu fatratan hatta hazina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima balagana husnan ghada minhum murara kay yataraddi min ru'usi syawahiqil jibal. Lalu ada kejadian Bapak-bapak bahwa setelah malaikat Jibril datang membawa wahyu Iqra bismi rabbika, setelah itu wahyu itu vakum. Jibril tidak lagi datang untuk membawa apa? Wahyu. Yang menjadikan Sayyidina sallallahu alaihi wasallam sedih. Jadi beliau itu apa ya? Jadi bingung gitu. Apakah yang datang kemarin itu benar atau enggak gitu? Karena setelah turunnya wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, setelah itu agak lama lagi tidak datang siapa? Malaikat Jibril. Kayak antum lah misalkan gitu, lihat sesuatu gitu kan, tiba-tiba menghilang, tiba-tiba enggak datang lagi. Apakah yang saya lihat kemarin itu ilusi, khayalan, atau benar adanya, kan begitu. Sampai Rasulullah apa? Bersedih. Dengan sedih yang sangat besar, yang menjadikan apa? Yang menjadikan Rasulullah yataraddi min ru'usi syawahiqil jibal, ingin membuang dirinya, menjatuhkan dirinya dari puncak apa? Gunung atau bukit. Jadi setiap beliau itu sedih, beliau naik ke gunung, beliau berdiri di situ ingin menjatuhkan dirinya. Sampai sedemikian rupa besar kesedihan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kayak antum gitu kan, apalagi antum pernah cerita misalkan, anak pernah lihat ini misalnya gitu. Kemudian tiba-tiba antum ingin dibuktikan sama orang, ayo coba sekarang. Kalau kamu pernah lihat dia beneran, coba sekarang undang dia datang, misalkan begitu. Kan bingung antum ketika dipanggil-panggil enggak muncul. Lalu Rasulullah naik ke atas bukit, kemudian beliau ingin apa? Membuang dirinya. Fakullama awfa bidurwati jabalin likay yulqi nafsahu minhu tabadalahu Jibril. Ketika beliau sudah naik di puncak, siap untuk membuang dirinya, malaikat Jibril alaihi salam apa? Menampakkan dirinya. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, innaka Rasulullah haqqa. Ya Muhammad, kamu jangan sedih.
engkau itu adalah Rasul sebenar-benarnya Rasul. Lalu Rasulullah jadi tenang. Hati beliau jadi apa? Jadi tenang. Sallallahu alaihi wasallam. Dan itu berulang kali bapak saya. Jadi ketika kejadian seperti itu, malaikat Jibril lama lagi datang. Sedih lagi Rasulullah. Beliau datangi lagi apa? Bukit. Ingin buang diri. Nampak lagi siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Tenang lagi Rasulullah. Pulang lagi siapa? Sayyidina. Begitu terus. Ya ketika apa? Ketika fatrah atau zaman turunnya wahyu itu agak apa? Agak lama. Dan ini memang di awal-awal. Ya, memang wajar kalau di fase-fase awal kan butuh pembuktian yang apa? Pembuktian yang nyata untuk membuktikan bahwa apa yang saya lihat tadi itu benar-benar malaikat siapa? Jibril alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan lagi bahasan ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.